Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di hari ini saya mau update mengenai perkembangan ikan kita. Ini adalah DOC 43 untuk yang kolam B dan kolam C. Untuk yang di kolam A itu sekarang itu DOC 127 hari ya. Jadi teman-teman, 127 hari ini adalah dari kedatangan benih dari masa karantina. Dan yang untuk yang kolam B dan kolam C itu juga 43 hari dari masa karantina. Jadi di masa karantina kemarin itu kita melakukan karantina itu dengan pemberian pakan itu cuma 1%. Nah, untuk yang di kolam A itu saya karantina selama sekitar 3 minggu dengan pemberian pakan 1%. Dan juga kemarin itu karena ada kasus kemarin mati ikan masal dan cuma tinggal yang di kolam A itu ikan yang hidup, itu saya udah nggak ngurus kemarin itu. Mungkin kita ada nggak ngasih makan sama sekali itu sekitar 10 hari ya. Dari masa mati itu saya langsung masuk kolam dan juga langsung pemberian pakannya sedikit-sedikit. Tapi sekarang itu ikan itu lumayan udah gedenya, yang pastinya terhambat 1 bulan pertumbuhannya. Nah, untuk yang kolam B dan kolam C ini full perawatannya, dan sekarang itu usia 43 hari, kita karantina kemarin sekitar 3 minggu ya teman-teman. Berarti kalau di bioplokan itu ya baru berapa, nah 43 dikurang sekitar 20-an hari, 23-an hari lah gitu mungkin ya, sekitar 20 hari lah kalau bersih-bersihnya kita masukkan di dalam sistem bioplok. Nah oke teman-teman, jadi ini adalah hasil dari sampling saya. Pertama kita akan mulai dari kolam A dulu. Nah di kolam A ini teman-teman bisa melihat kalau ini usia ikan di 127 hari selama masa kedatangan. Ini kemarin masuknya tanggal 12 Januari. Dan sekarang itu rata-rata bobotnya 189 gram. Sampai yang paling kecil itu ada 126 gram. Nah ini kita juga akan sekalian mengukur vlognya. Untuk yang vlognya ini kita ketemu sekarang ini di 45 mili ya. Jadi vlognya itu kemarin itu ada 60 mili. Lalu kita puasakan beberapa hari, 2 hari kita pemberian pakan lalu kita puasakan, 2 hari pemberian pakan kita puasakan. Itu saya mencari berapa jumlah feeding yang tepat ya, supaya vlog itu bisa turun atau dia tetap stagnan. Nah jadi untuk teman-teman ya yang vlognya itu sudah di 25 mili, nah itu sebaiknya feeding teman-teman itu kurangnya teman-teman. Karena di saya itu awalnya memang pemberian pakan itu tinggi ya, 7%, 8%, terus saya turunkan di 5%. Lalu sekarang itu karena vlognya sudah lebih dari 30 mili, itu saya turunkan di feedingnya 3% dengan kekenyangan sebanyak 80%. Nah dan hasilnya dalam 3 hari ini cukup lumayan, vlognya turun setiap hari itu 5 mili. Nah nanti kalau vlognya udah standby di 30 atau di 25, itu nanti kita akan naikkan lagi feedingnya. Nah jadi kayak gitu terus ya teman-teman. Teman-teman harus bisa membuat manajemen pakan, bagaimana caranya supaya si ikan itu mau makan vlog. Karena kalau tidak, teman-teman akan selalu melakukan pengenceran air. Nah pengenceran ini sebaiknya teman-teman hindari. Teman-teman boleh pengenceran kalau misalnya teman-teman ada kasus kematian ikan. Contohnya seperti di kolam C itu saya itu baru semalam buang air dan airnya itu jadi lebih bening. Itu kemarin itu ada terus kematian ya, selama terakhir kita sortir itu kematiannya per 3 hari itu kadang mau 2 ekor, kadang mau 3 ekor. Jadi kalau saya timbang kemarin itu udah mati sekitar 300 ekor teman-teman. Tapi kita juga nggak kalah ya, nggak kalah di pakannya karena masih ada selisih 1 kilo. Nah jadi untuk yang kolam B, untuk DOC 43 ini kita dapatnya rata-rata beratnya itu ada yang 100 gram,
ada yang 83, ada yang 90 gram, ada yang 70 gram. Nah ini kalau kita timbang itu rata-rata 1 kilonya itu ada isi 13-14 ekor. Nah kalau kita rata-ratakan bobotnya itu adalah sekitar 71 gram. Nah ini umur 43 hari. Dari kemarin itu teman-teman tahu kita sama-sama timbang beratnya itu di awal 8 gram teman-teman. Dari 8 gram selama 43 hari, sekarang itu bobotnya sudah di rata-rata 71 gram. Nah kalau yang untuk kolam C itu 1 kilonya ada 23 ekor. Dan itu juga ya karena ada campuran dari kolam tanah ya teman-teman, dia kecil-kecil dan juga ukurannya nggak pala rata. Nah mungkin juga ini masalahnya yang mati-mati itu memang yang kecil-kecil teman-teman. Jadi karena nggak rata kita bioflokkan, jadi nggak tahan dia. Karena saya juga penasaran dan pening, ya udah kita ganti aja airnya. Semalam kita timbang ulang, kita hitung populasinya, dan kalau sekarang itu udah nggak ada sama sekali mati, udah aman lah ikannya. Jadi kalau kita rata-ratakan di bobotnya itu sekarang itu 23 1 kilo, berarti ada sekitar rata-rata beratnya itu 41 gram. Nah jadi kalau kita hitung ya untuk pertumbuhan si ikan tadi, nah untuk yang di kolam B ikan itu awalnya beratnya 8 gram ya. Jadi tadi kita sampling itu rata-rata 71 gram, kita kurangkan 8 gram itu adalah 63 gram. Nah kita akan bagi selama 43 hari, berarti itu ADG-nya ada 1,4. Nah kenapa ADG-nya ini nggak seperti kemarin? ADG kemarin itu bisa 3 ya, yaitu karena ini kemakan waktu dari karantina ya. Karantina kita ngasih makan hanya 1%. Tapi kalau kita hitung ini ADG-nya per 15 hari, dan kemungkinan itu ADG-nya itu bisa 3. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau dulunya itu saya ngitung dari masa saya masukkan bioflok, sekarang saya ngitung dari masa karantina, jadi biar fair ya. Mau jelek nggak jelek hasilnya, dari masa karantina itulah kita menghitung berapa sebenarnya umur si ikan tersebut. Untuk yang di kolam C kita samakan itu 8 gram. Tadi rata-rata beratnya 41 gram, dikurang 8 gram 33, itu kita bagi 40 hari, berarti ADG-nya sekitar 0,8. Nah ini ingat dari masa karantina 1%, terus ada tambahan lagi dari kolam tanah, itu karantinanya bisa sampai sekitar 30 hari ya, karena kita karantina sekitar 20 hari kemarin itu, ditambah dari kolam tanah masukkan lagi, ya udah kena lagi masa karantina ini, kena lagi karantina, ya nggak apa-apa teman-teman. Nah jadi begitu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada masalah, itu teman-teman jangan ragu untuk melakukan pembuangan air. Buang aja airnya, ganti. Teman-teman analisa kenapa ikan terjadi kematian, apakah dia kena sakit, apakah kualitas air. Jadi teman-teman harus benar-benar cek semuanya. Kalau untuk manajemen yang lain-lainnya seperti pemberian sumber karbon, pemberian kapur, itu saya tetap seperti biasa 3 hari sekali, baik itu kapur, baik itu pemberian sumber karbon. Nah jadi untuk manajemen vlog teman-teman, jika teman-teman punya vlog yang tinggi, teman-teman tinggal lakukan pemberian puasa, lalu teman-teman turunkan feedingnya, atau teman-teman mau nggak ada puasa, turunkan aja feedingnya terus. Misalnya lakukan pemberian pakannya cuma 3%, jadi dia biar turun. Seperti yang saya lakukan di kolam A, vlognya itu kan dari awal itu 60 mili ya, jadi kita turunkan sekarang itu udah di 45 mili. Semalam itu saya ukur ada 50 mili, jadi tiap hari itu turun 5 mili. Nanti ini pemberian pakannya untuk kolam A itu sekarang 3% dengan kekenyangan 80%. Jadi kalau nantinya si ikan ini vlognya makin turun, nah itu nanti kita akan naikkan lagi feedingnya sampai nanti jumpa vlog yang itu stagnan dia vlognya sekitar 25 mili atau 30 mili. Nah jadi teman-teman, untuk manajemen vlog ini sangat penting ya, itu berkaitan sama manajemen pakan. Kita berharap si vlog ini jadi makanan ikan, jadi di awal si ikan itu harus kita ajari ya makan vlog. Jangan kita itu mentang-mentang dia udah nggak nafsu makan langsung buang air. Nah itu sampai kapan sih ikan mau makan vlog? Jadi jangan dinilai pakan harus tinggi, ikan cepat besar ya, belum tentu juga.
Memang benar juga sih bisa cepat besar ikan, tapi sayang gitu. Kita buang vlog selama kita nambahin gula, kita nambahin kapur, kita jaga airnya, kita malah buang vlognya, kan sayang. Jadi lebih bagus kita turunkan feedingnya biar si ikan makan vlog. Dan sepanjang ini saya menggunakan seperti itu, pertumbuhan ikan nggak terhambat ya, tetap normal. Dan kalau teman-teman mau lihat itu juga, itu saya banyak puasa teman-teman, banyak puasa untuk yang kolam A, kolam B, kolam C. Nah itu kita banyak sekali melakukan puasa, dan peletnya itu ya belum banyak teman-teman. Jadi kalau dihitung FCR-nya ya jelas di bawah 1, tapi ya kita hitungnya FCR itu nanti aja, tunggu di finish lah, tunggu di ikan udah panen, jadi lebih fair, supaya jangan ada ini ya, manipulasi atau apa gitu. Saya menghindari itu supaya jangan ada fitnah lah. Jadi bersama-sama kita tahu, kita lihat perkembangan ikannya. Nah kalau untuk yang di kolam B itu pertumbuhannya cukup bagus, itu kepadatannya sekitar 120 ekor per meter kubik, itu ada 1000 ekor ya, ada 700 ekor. Kalau yang di kolam C itu sekarang populasinya tinggal 1000, kepadatannya itu 1000 di 5,2 meter kubik, berarti kepadatannya 192 ekor per meter kubik sekarang ini. Nah, saya berharap ini aman sampai panen, udah nggak ada mati-mati lagi. Nah, saya pusing ini masalah kematian ikan. Untuk yang belakang ini juga udah sembuh. Kita udah banyak eksperimen nggak jelas kayak mana biar ikan sehat. Terus kita coba juga, jadi banyak salah lah. Tapi ya dari kesalahan itu kita banyak dapat gambaran ya, bagaimana cara mencegah ikan dari kematian massal, kematian berulang terus-terusan. Nah itu udah banyak kita lakukan di sini, dan hasilnya cukup bagus lah. Tinggal nanti uji coba sekali lagi teman-teman. Nanti kita akan isi bibit di sebelah, kita akan coba bagaimana karantina yang bagus supaya populasi ikan itu nggak banyak yang hilang. Oke, jadi sekedar ini aja ya update saya tentang ikan, tentang manajemen vlog ya. Jadi kalau saya ingatkan sekali lagi, kalau teman-teman vlognya udah tinggi, jangan langsung buang air. Itu teman-teman harus melakukan penurunan feeding rate teman-teman. Di tabel manajemen pakan tuh teman-teman tinggal ubah aja, biasanya 7%, turunkan 2%. Kalau nggak turun juga vlognya atau belum stagnan di yang ideal, teman-teman turunkan lagi 2%. Nah, dan jangan lupa kalau ada masalah itu jangan ragu-ragu untuk buang air, buang aja. Karena untuk membentuk vlog itu sangat gampang teman-teman. Itu kuncinya cuma ada di pakan dan gula, cuman itu aja. Dan pemberian bakteri juga sedikit ya, nggak perlu banyak-banyak. Kalau pakai produk kita Bacillus, paling pemakaiannya hanya 0,5 gram. Atau teman-teman mau cepat pakai 1 gram. Nah, cuman di situ aja kuncinya teman-teman. Jadi jangan terlalu dipusing-pusingkan. Kalau di dalam sistem biovlog ini, itu sangat fleksibel ya, dan nggak ada yang rumit. Itu sangat mudah. Bahkan saya sudah ngerangkum di dalam tabel manajemen pakan itu. Teman-teman bisa melakukan pemberian gula selama 3 hari, itu udah ada totalnya. Udah teman-teman bisa dapatkan semua di dalam situ. Jadi jangan terlalu dipusingkan. Dan yang paling penting di dalam sistem biovlog itu apa? Itu adalah aerasinya. Nah, jadi aerasi itu harus 30 liter per meter kubik, itu minimal. Jadi kalau 25 bisa, 20 bisa, tapi ya di ikan kecil. Nanti kalau udah ikan kayak sekarang nih, bobotnya 100 gram, itu pasti mangap-mangap atau dia itu nggak mau makan. Nah, itulah yang membuat pertumbuhannya itu jadi terhambat. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan di yang tadi itu ya, antara manajemen aerasi, manajemen pakan. Kalau untuk manajemen airnya kita sudah serahkan sama pemberian gula dan pengapuran. Nah, di dalam sistem biovlog itu yang harus teman-teman perhatikan, dan yang paling penting tadi itu aerasi. Nah, oke. Jadi kalau kita itu kan punya moto IJS ya, ikan jujur selalu. Nah, artinya apa? Artinya jika teman-teman itu melakukan apapun kepada ikan teman-teman, itu ikan itu akan jujur. Kalau teman-teman ngasih aerasinya cuma 10 liter, 20 liter, pertumbuhannya terhambat, jadi panennya 5-6 bulan atau 7 bulan nggak panen-panen, ya itulah ikan jujur selalu. Jadi apapun yang teman-teman lakukan,
itu akan berdampak pada ikan teman-teman. Nah, oke. Saya akhiri dulu teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga semakin semangat puasanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.